Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Syifa Fauzia. Saya dari kelompok 9. Saya akan membahas mata kuliah Sirah Nabawiyah tentang perang di zaman Rasulullah SAW. Nah, selanjutnya yaitu perang apa saja sih yang terjadi di zaman Rasulullah SAW? Yaitu perang yang terjadi di zaman Rasulullah SAW terdapat perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Bani Quraidah, perang Khaybar, perang Mu'tah, perang Hunain, perang Taif, dan perang Tabuk. Selanjutnya, lalu kapan saja sih terjadinya perang-perang tersebut? Nah, pembahasan pertama saya akan membahas tentang perang Badar. Perang Badar ini terjadi pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, bertepatan dengan 13 Maret tahun 624 Masehi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut perang ini sebagai hari pembeda. Artinya pembeda antara yang hak dengan yang batil. Dikisahkan bahwa Rasulullah SAW mendengar ada kafilah dagang Quraisy di bawah pimpinan Abu Sufyan pulang dari negeri Syam menuju Mekah. Saat itulah perang antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy sudah dimulai. Selanjutnya, rombongan Rasulullah SAW pun berangkat dengan bersenjataan sederhana karena tujuannya hanya untuk menghadang kafilah dagang dan bukan untuk berperang. Pasukan kaum muslim yang berjumlah 313 orang, yang mengendarai kuda hanya 2 orang dan yang mengendarai unta hanya 70 orang, bertempur menghadapi pasukan Quraisy dari Mekah yang berjumlah 1.000 orang dengan bersenjataan siap tempur. Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, Mekah telah mengeluarkan seluruh isinya. Rasulullah SAW dan pasukannya lebih dahulu menguasai mata air, dan beliau mempersilahkan kaum kafir yang hendak minum air. Kaum muslimin membangun sebuah tenda khusus untuk Rasulullah SAW di tempat yang agak tinggi. Sebelum perang dimulai, beliau berjalan-jalan di medan perang. Saat itu terjadi pada malam Jumat, tanggal 17 Ramadan. Setelah pagi datang, kedua pasukan mempersiapkan diri untuk berperang. Dari kaum kafir, tampillah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah. Mereka meminta agar dari pihak kaum muslimin ada 3 orang untuk bertanding dengan mereka. Maka Rasulullah SAW memerintahkan Ubaidah bin Haris bin Muthalib bin Abdul Manaf, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Ali bin Abu Thalib. Di antara 3 orang ini, yang tertua yaitu Ubaidah. Setelah berperangan usai, kemenangan yang nyata berada di pihak kaum muslimin. Rasulullah SAW berkata, Allah Maha Besar, segala puji hanya milik Allah yang telah memenuhi janjinya, menolong hambanya dan mengalahkan tanpa bantuan siapapun. Rasulullah SAW memerintahkan agar korban dari pihak musuh dimasukkan ke dalam sumur. Orang yang terbunuh dari pihak kafir berjumlah 70 orang dan yang tertahan sebanyak 70 orang. Sedangkan dari pihak kaum muslimin yang terbunuh 6 orang kaum muhajirin dan 8 orang kaum ansor. Dampak pada perang Badar yaitu Rasulullah SAW kembali ke Madinah dengan membawa kemenangan. Semua musuh Islam, baik yang di Madinah maupun yang di sekitar Madinah, semakin ketakutan dengan kekuatan Islam.
Orang yang memeluk Islam dari penduduk Madinah pun semakin banyak, sementara di kota Mekah dipenuhi dengan tangisan dan ratapan kesedihan atas terbunuhnya keluarga mereka dalam perang Badar. Kekhawatiran dan ketakutan semakin memenuhi hati musuh-musuh. Selanjutnya yaitu Perang Uhud. Perang Uhud ini terjadi pada pertengahan Syawal tahun ketiga Hijriah, bertepatan pada hari Sabtu tanggal 15 Syawal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dengan membawa pasukan sebanyak 1.000 orang. Ketika telah menempuh separuh perjalanan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukannya tersisa berjumlah 700 orang. Sementara pasukan musyrikin Mekah berkekuatan 3.000 orang dengan berbekalan dan kendaraan lengkap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersiap diri untuk memulai peperangan. Beliau menunjuk kepada Abdullah bin Zubair sebagai panglima pasukan panah yang berjumlah 50 orang yang ditempatkan di atas Bukit Uhud. Selanjutnya yaitu dua kubu berhadapan, keduanya saling mendekat. Hindun binti Utbah memimpin para wanita menambuh gendarang seraya memberikan semangat kepada para laki-lakinya. Perang pun dimulai. Deting pedang terdengar di mana-mana. Abu Dujanah yang mendapatkan pedang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ia berjanji akan menggunakan pedang tersebut dengan sebaik-baiknya. Hamzah bin Abdul Muthalib tidak kalah ganasnya. Ia mengibaskan pedangnya ke sana kemari. Jubair sangat mendendam kepada Hamzah karena pamannya yang bernama Tu'aimah telah terbunuhnya di perang Badar. Selanjutnya yaitu Perang Khandaq. Perang ini terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Terjadilah Perang Khandaq atau Perang Ahzab, sebuah peperangan yang dahsyat dan suatu bentuk ujian bagi kaum muslimin yang belum pernah dirasakan oleh kaum muslimin sebelumnya. Dinamakan Perang Khandaq yang artinya parit karena strategi bertahan di dalam kota Madinah menggunakan parit yang digali sepanjang 5 km. Perang ini juga dinamakan dengan Perang Ahzab karena musuh merupakan gabungan kekuatan para musuh Islam. Yang terjadi di Perang Khandaq ini penyebabnya yaitu orang-orang Yahudi, di mana sekelompok orang dari Bani Nadir dan sekelompok orang dari Bani Wa'il datang kepada orang-orang Quraisy Mekah dan mengajak mereka untuk sama-sama menyerang kaum muslimin di Madinah. Para utusan Yahudi itu mendatangi Bani Qatafan dan mengajak mereka untuk bergabung. Pasukan Quraisy berjumlah 4.000 orang. Pasukan dari Qatafan berjumlah 6.000 orang. Jadi, dari dua pasukan ini saja sudah berjumlah 10.000 orang. Dan sebagai panglimanya yaitu Abu Sufyan bin Harb. Kaum muslimin sepakat untuk bertahan di dalam Madinah karena saat itu pasukan Islam tidak lebih dari 3.000 orang. Selanjutnya, Perang Bani Quraidah. Dikisahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, beliau menulis perjanjian antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Di dalamnya disepakati beberapa perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Akan tetapi, Uyai bin Akhtab al-Yahudi, yaitu pemimpin Bani Nadir, ia berhasil membujuk Bani Quraidah untuk mengkhianati perjanjian itu dan berpihak kepada orang-orang Quraisy. Perang Bani Quraidah terjadi pada akhir Perang Khandaq. Perang ini adalah peristiwa dikepungnya benteng milik Bani Quraidah dan dibunuhnya semua penghuninya karena mereka telah berkhianat. Awalnya
Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari perang Khandaq dan hendak meletakkan baju perangnya, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril yang membawa perintah Allah untuk meneruskan perang mengepung benteng Yahudi Bani Quraidah. Selanjutnya, perang Khaybar. Dikisahkan bahwa pada saat berlangsungnya Baiat Ridwan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada para sahabatnya bahwa di waktu yang tidak terlalu lama, kaum muslimin akan mendapatkan kemenangan besar dan harta rampasan yang banyak. Sebagai pembuka kemenangan dan harta rampasan yang dijanjikan ini adalah perang Khaybar. Khaybar adalah tanah jajahan Yahudi, di mana di dalamnya terdapat benteng-benteng yang kokoh. Jadi, ia termasuk benteng pertengahan orang-orang Yahudi. Khaybar terletak di sebelah utara bujur timur dari kota Madinah, berjarak 7 mil. Perang ini terjadi pada akhir Muharram, tanggal 7 Hijriah, sebulan lebih beberapa hari setelah peristiwa Hudaybiyah bertepatan di bulan Muharram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke Khaybar dengan pasukan berjumlah 1.400 orang, termasuk 200 pasukan berkuda. Selanjutnya yaitu Perang Mu'tah. Perang Mu'tah terjadi di suatu tempat yang bernama Mu'tah, yakni suatu desa di sebelah tenggara Laut Mati di arah perjalanan ke negeri Syam. Saat ini tempat tersebut bernama Qur. Perang ini juga menjadi tonggak pertama kali di mana pasukan muslim bergerak jauh untuk perang keluar batas Jazirah Arab. Perang Mu'tah terjadi pada bulan Jumadil Awal pada tahun 8 Hijriah, beberapa bulan sebelum terjadi peristiwa pembebasan kota Mekah di bulan Ramadan tahun itu. Penyebab perang Mu'tah yaitu karena dibunuhnya utusan yang membawa surat dari Nabi Muhammad SAW kepada para penguasa Bushra. Melalui surat itu, Nabi mengajak penguasa Bushra untuk memeluk Islam. Seharusnya utusan pembawa pesan tidak boleh dibunuh. Namun Al-Haris bin Umair Al-Azdi, sang pembawa surat Nabi, itu dipenggal kepalanya oleh Syarhabil bin Amr Al-Ghasani. Sebuah kesalahan besar yang mereka lakukan. Selanjutnya yaitu terkumpullah pasukan sebanyak 3.000 orang dengan panglima Zaid bin Haris. Beliau adalah bekas budak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun di dalam pasukan itu terdapat para pembesar sahabat. Selanjutnya yaitu Perang Hunain. Perang Hunain ini terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih di Mekah saat membebaskannya di bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Perang ini terjadi sekitar 2 pekan setelah penaklukan Mekah atau 4 pekan setelah Nabi meninggalkan Madinah. Ketika berita penaklukan Mekah sampai kepada penduduk Hawazin, Malik bin Auf An-Nasari segera mengumpulkan mereka. Berkumpullah suku Saqif dan kaumnya, Bani Nashar bin Muawiyah, Bani Jusyam, Bani Sa'ad bin Bakar, dan sejumlah orang dari Bani Hilal bin Amir. Selanjutnya yaitu Perang Taif. Perang Taif adalah sisa-sisa pasukan Hawazin melarikan diri ke Taif, lalu penutup pintu-pintu kota dan memperbaiki benteng mereka, serta membekali diri dengan kebutuhan untuk 1 tahun. Mereka juga mempersiapkan diri untuk perang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukan Islam melakukan pengejaran hingga tiba di dekat Taif. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pasukannya untuk membuat perkemahan karena tidak bisa masuk ke kota Taif. Selanjutnya yaitu Perang Tabuk.
Perang Tabuk berlangsung pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah. Mengingatkan jarak yang ditempuh sangat jauh dan musuh yang akan dihadapi juga berat, maka Rasulullah SAW mengumumkannya dengan jelas agar kaum muslimin mempersiapkan dengan matang. Apalagi saat itu adalah musim kemarau dan kurang pangan. Tidak pernah berpikir oleh bangsa Arab bahwa mereka akan menyerbu kerajaan Romawi karena mereka merasa jauh lebih kecil dibandingkan Romawi. Sementara itu, bangsa Romawi terus mengingatkan kegagalan mereka di Perang Mu'tah dan berupaya untuk mengobati sakit hati mereka. Maka mereka berniat untuk menyerang kaum muslimin. Mungkin hanya itu saja, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jazakumullah khairan katsiran teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.